Ya, baik, puji Bapak Yahweh. Jadi kita akan masuk di dalam penjelasan pengulangan. Ya, kita akan mute semua terlebih dahulu. Satu lagi sebelum saya masuk pengajaran mulai sekarang. Jadi kalau saudara saya tanyain, saudara tolong bisa angkat tangan terlebih dahulu. Jadi tombol raise hand-nya diangkat, ya. Kemudian yang saya sebutkan panggil namanya, saudara bisa buka mic, ya. Jadi nggak semua pada masuk, semua pada bingung, saudara. Ya, suaranya pasti nggak akan kedengaran semua, ya. Cuman kepotong, sayang sekali. Jadi mulai sekarang kalau ada pertanyaan, jadi saudara langsung raise hand. Nah, nanti saya panggil namanya satu-satu, ya, jadi lebih rapi. Dan kemudian saudara buka mic, dan setelah itu, setelah selesai, saudara tutup mic-nya lagi, dan kemudian raise hand-nya dicabut, ya, sehingga nggak kedobelan. Ya, puji Bapak ya, terima kasih. Ya, baik, kita akan melihat pengajaran daripada session yang kedua ini. Ya, haleluya. Ya, session yang kedua ini kita akan melihat mengenai saya menyatakan Torah sudah tidak berlaku, ya. Yang belum mendengar session pertama tolong dengar. Jadi saudara tidak salah tangkap apa yang menjadi tema hari ini, ya. Sudah saya jelaskan secara gamblang di session yang pertama. Saya hanya memberikan ringkasannya saja untuk session yang kedua ini. Jadi saudara harus memahami Dafar Elohim itu dengan akar pola Ibrani yang benar, karena ada kekayaan yang luar biasa, dan di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin, dan ayatnya dipotong-potong sehingga ngaco, ngawur, dan tersesat semua. Ya, bahaya sekali. Kembalilah ke akar pola Ibrani yang benar yang telah disediakan oleh Bapak Yahweh, sehingga kita boleh jalannya lurus, mencapai tujuan kita, destiny kita, yaitu Shamayim, yang telah disediakan oleh Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, kita masuk mengenai session ini. Nah, kita harus tetap ingat bahwa di dalam tahun kita ini sekarang, ya, penggenapan dan juga pembukaan Dafar Elohim itu sudah tersingkap luar biasa, sangat luar biasa, bahkan detail, saudara. Ya, dan kita bisa melihat dari Tanak, yaitu Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan Berita Rasa, ya, perjanjian lama dan perjanjian baru, itu yang sering dikenal di sana, sehingga mungkin kalau ada yang baru mendengar, saudara baru tahu apa itu Tanak dan Brit Gadasa. Di situ telah disingkapkan dari sejak kejadian permulaan penciptaan, ya, Shamayim atau sorga, sampai nantinya, ya, bumi ini dihancurkan dalam masa kiamat, dan kemudian ada pengadilan tahta putih, dan kemudian akan dipisahkan, siapa yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan masuk di dalam lautan api, dan siapa yang tercatat dalam kitab kehidupan, maka dia akan menempati Yerusalem yang baru atau bumi yang baru. Itu sudah ada semuanya, lengkap, ya, lengkap dan detail. Itu luar biasa. Karena itu, dalam melihat kebenaran Dafar Elohim, jangan potong-potong ayat. Ya, penting sekali, saudara. Jangan potong-potong ayat. Karena begitu ayat dipotong dan dikeluarkan konteks dari konteksnya, maka saudara akan tersesat. Ya, dan yang terjadi adalah banyak yang tersesat. Karena itu, kita harus tahu cara membaca Dafar Elohim. Ya, ini penting sekali. Ya, jangan cuma bisa dibaca, kemudian dipotong, kemudian dibuat doktrin. Itu salah besar. Ya, jadi kita harus paham akan hal itu. Kita sudah tahu apa itu Torah dan apa isi Torah. Kemarin kita sudah bahas mengenai hal ini. Saya hanya ringkasan saja apa itu Torah dan apa itu isi Torah. Torah itu adalah 5 kitab daripada Tanak. Ya, Tanak itu adalah Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya, perjanjian lama. Ya, saya tidak terlalu suka dengan kata istilah perjanjian lama karena pola pikirnya itu sudah lama begitu, ya, dan itu harus dibuang. Nah, itu masalah besar juga di dalam penggunaan kata yang salah. Ya, jadi yang betul adalah Tanak, Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. 5 kitab utama dari Tanak, yang pertama adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Bereshit, Shemot, Wayikra, Bemidbar, dan Devarim. Itu adalah Torah,
ya, itu adalah Torah. Kita kembali ke akar Ibrani, jadi kita menggunakan istilah yang benar yaitu Torah, bukan Taurat, ya. Memang kalau Taurat itu dari serapan bahasa Arab, ya, tapi ingat bahwa akar kita adalah Ibrani, karena itu kita pakai penyebutan yang benar yaitu Torah, ya. Dan Torah itu mempunyai arti yaitu pengajaran, ya. Torah sendiri itu artinya adalah pengajaran. Saya lihat Pak John angkat tangan. Kenapa Pak John? Sorry Pak, salah pencet. Oh, salah pencet. Oke. Oke, kalau gitu ya silakan dicabut kembali ya untuk salah pencetnya. Saya pikir lagi ngetes tombol. Oke. Iya, memang lagi tes ini angkat tangan Pak. Ya, oke. Sorry, belum pernah. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi saya ngerti itu Torah ya, paham ya sekarang ya. Torah itu apa? Yaitu 5 kitab di dalam Tanakh ya. Nah, di dalam 5 kitab itu pasti ada isinya, saudara. Loh, kalau kitab nggak ada isinya, lah mau dibuat apa? Begitu ya kan? Jadi dalam 5 kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu pasti ada isinya. Ya, isinya apa? Nah, isinya saya jabarkan paling tidak saya ada 7 ya. Yaitu mengenai sejarah, pengajaran-pengajaran, peraturan-peraturan, larangan-larangan, tata ibadah ya di kemah suci, kemudian perayaan-perayaan hari raya, kemudian juga ada yang disebut sebagai nubuat atau prophecy. Inilah isi daripada Torah. Ya, jadi saudara bisa paham. Ya, jadi Torah itu bukan cuma sejarah tok, saudara, tidak. Torah itu juga bukan cuma masalah perayaan hari raya saja, tidak begitu ya. Jadi isinya itu harus lengkap, ya. Seperti saudara, siapa di sini pernah makan buah delima? Ya, saudara tahu ya buah delima? Tahu. Itu buahnya Iya, Pak. isinya maksa gedembel gitu, gitu kan? Iya, Merah iya, Pak. cilik-cilik begitu kan ya? Iya. Itu buah delima itu, ya. Jadi ada satu tapi isinya banyak, begitu. Ya begitu, kira-kira seperti itu. Atau saudara pernah makan manggis, saudara ya, Iya. ya, Iya. bulat satu tapi di dalamnya itu ada Iya. ada berapa biji, ya kayak gitu. Kayak kalau ya kayak Iya. durian lah, ya durian, Iya, Pak. kan satu, gitu. Iya. Isinya juga ada banyak, gitu, ya. Jadi nggak kopong, saudara, nggak ada isinya. Kalau nggak ada isinya, ya ya nggak bisa dimakan, saudara ya. Itu namanya buah. Ya, jadi Iya. kita paham dalam hal ini. Jadi itulah Oke. itu adalah kulit bagian luarnya, sedangkan isinya apa? Ya, seperti itu, saudara ya. Sejarah, pengajaran-pengajaran, peraturan-peraturan, larangan-larangan, tata ibadah, perayaan-perayaan, hari raya, dan nubuat. Ya, saya kita sudah paham. Nah, saya berikan contoh kemarin, yaitu di dalam Ulangan 16 ayat 16. Di dalam ulangan ini dikatakan bahwa dalam 1 tahun harus 3 kali pergi menghadap Bapak Yahweh. Setiap laki-laki, ya, perhatikan, yang menghadap Bapak Yahweh itu laki-laki. Berarti yang laki-laki ini yang dinilai itu adalah laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas. Ya, karena itu dianggap dewasa. Anak-anak dan kaum perempuan itu boleh, kalau mau menghadap boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya, ya toh, jelaskan di sini. Dan 3 kali setahun itu adalah pada saat perayaan apa saja. Ingat, kita ada 7 hari raya yang ditetapkan Bapak Yahweh. Ada 7, tapi hanya diambil 3, yaitu roti tak beragi, kemudian hari raya Shavuot atau Pentakosta, dan kemudian hari raya Pondok Daun atau Sukkot. Itu wajib, ya. Menghadapnya di mana? Ya, menghadapnya kita sudah tahu tempatnya, ya, karena kita sudah bisa melihat, saudara, ya. Kita nggak usah meraba-raba lagi di mana ya, di Pekalongan atau di Lamongan, nggak perlu ya, nggak usah meraba-raba, langsung kita tahu ya tempatnya, yaitu di Yerusalem, ya. Jadi kita sudah tahu pasti, ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau tidak menghadap Bapak Yahweh di Yerusalem, itu melanggar Torah atau tidak? Ya, jadi ini yang menjadi pertanyaan
secara garis besar. Nah, pertanyaan ini harus dijawab dengan teliti, ya, dengan menggunakan timeline, ya, dengan menggunakan lini masa. Karena kita sudah bisa melihat dari, ingat loh, ya, yang saya jabarkan di atas, kita sudah bisa melihat seluruh perjalanan sejarah zaman. Ya, bahkan yang belum terjadi pun kita juga sudah bisa melihat mengenai anti Hamasiyah, mengenai kerajaan 1000 tahun, belum kejadian, tapi kita sudah bisa melihat karena kita punya daftar Elohim yang sangat detail dan bisa dipercaya 100%, ya, lengkap, bahkan 1.000.000%. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, ya, apakah melanggar atau tidak, ya, kita harus melihat posisinya dulu di mana, ya. Nah, kalau posisinya sebelum kematian Yeshua, maka harus ditaati. Jadi kalau tidak mentaati berarti melanggar, begitu, ya. Amin. Kalau tidak mentaati, tidak mau ke Yerusalem, ya, berarti melanggar, ya. Jadi mereka harus pergi ke Yerusalem. Oke, saya mau stop sebentar di sini. Saya terpikir satu hal. Saudara tahu nggak, ada satu orang Goyim yang direkam di dalam daftar Elohim dan dia pergi ke Yerusalem pada saat salah satu perayaan itu. Kira-kira namanya siapa? Bukan namanya siapa, kira-kira siapakah dia? Nggak disebut namanya. Orang Goyim. Orang Goyim zamannya Yeshua. Nah, itu aja. Berarti kalau orang Goyim zamannya Yeshua, saudara pasti nggak akan bisa menemukan di Tanakh. Menemukannya ada di Brit Kadasa. Saudara tahu kira-kira siapa itu? Orang Goyim yang pergi ke Yerusalem untuk mengikuti tata ibadah yang ditetapkan di Tanakh, di dalam ulangan tadi. Siapa? Silakan Sister Vivi, angkat tangan. Simon orang Kirene. Simon orang Kirene bukan. Bukan itu. Simon orang Kirene itu pasti orang Yahudi. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Siapa lagi yang mau mencoba raise hand? Baik. Saudara tahu peristiwa di mana seseorang di rapture. Tapi rapture-nya bukan vertikal, rapture horizontal. Siapa dia? Siapa yang di rapture secara horizontal? Filipus, Pak. Ya, Filipus. Jadi siapa yang pergi ke Yerusalem untuk memenuhi persyaratan yang telah dikatakan oleh kitab ulangan tadi? Dari Ethiopia. Ya, terima kasih. Ethiopia. Sida dari Ethiopia. Kita bisa lihat di sini? Ya, itu ada di dalam Kisah Para Rasul. Sida dari Ethiopia. Pertanyaannya, mengapa? Saudara tahu nggak? Sida Ethiopia ini adalah jabatannya apa? Jabatannya apa? Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Betul, Menteri Keuangan. Ini orang top, saudara. Namanya Menteri Keuangan. Mengapa dari Ethiopia dia kok bisa pergi ke Yerusalem? Apa yang menjadi penyebabnya? Apakah dia mengikut hari raya, Pak? Ya, memang dia mengikutin. Akarnya ada di mana? Kok sampai dari Ethiopia dia Belani, tahu Belani? Tahu. Apa itu bahasa Bela-belain. dibelain, bayar harga, bela-belain. Padahal nggak ada pesawat terbang. Ya, pakai onta, pakai kereta, bulanan, saudara. Tapi dia harus datang tepat waktu di perayaan apa saat itu? Perayaan apa? Sukon.
Bukan, itu zamannya Yesua bangkit tok. Berarti roti tak beragi. Oh, Roti bukan tak- Shavuot. Iya, itu perayaan roti tak beragi. Yesua Oh, berarti tidak Iya. berarti. tak beragi juga berdekatan dengan Shavuot. Jadi kira-kira di sini. Apa yang menjadi fondasi mengapa si Menteri Keuangan daripada Ethiopia ini, kerajaan Ethiopia ini, kok bisa ke Israel untuk merayakan apa yang dikatakan oleh Kitab Ulangan? Ya, silakan Brady. Akarnya di mana? Saya boleh coba jawab, Pak Roy. Ya, silakan. Ingin ketemu sama Yesua, ingin melihat Yesua. Oh ya tidak, dia belum kenal Yesua loh. Ya, tidak, karena saat itu kan apa namanya diinjili oleh si Filipus, baru dia dibaptis. Betul kan? Nah, sebelumnya dia nggak tahu dan dia Filipus ngomong dari naskah yang diambil dari kitab Yesaya. Bagian di mana? Arizona angkat tangan. Ya, saya mau jawab mungkin karena kunjungan Ratu Sheba dari Ethiopia waktu zaman Salomo, jadi dia mungkin mendengar berita mengenai hal itu. Terima kasih, tepat sekali jawabannya. Inilah sejarahnya yang dimulai dari kunjungan Ratu Sheba. Kita udah tahu Ratu Sheba itu dari mana? Dari Ethiopia. Ethiopia. Ya, Dan Ratu Sheba, dia terkesan dengan tata cara ibadah Torah yang luar biasa. Sehingga saat kembali ke Ethiopia, maka dia minta supaya disertakan orang-orang Lewi untuk melakukan tata ibadah kepada Bapa Yahweh di Ethiopia. Ini dia, saudara. Ya, luar biasa nggak? Jadi nama Yahweh itu tersebar sampai Ethiopia. Ingat loh, Ethiopia, saudara jangan mikir Ethiopia yang model sekarang. Ya, Muammar Gaddafi, ya, zamannya sekarang. Ya, Muammar Gaddafi itu masih lebih bagus. Zaman sekarang ambrol itu Ethiopia. Ini Ethiopia zaman dulu itu satu kerajaan yang super power. Ya, makmur. Jangan saudara lihat sekarang mah amburadul, saudara. Ya, Ethiopia itu adalah satu kerajaan yang cukup kuat, saudara. Ya, cukup ternama zaman itu, begitu loh. Ya. Jadi itulah akarnya mengapa sida-sida ya dari Ethiopia ini dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah di perayaan roti tidak beragi. Ya, jadi akarnya itu ada di sana. Saudara paham ya mengenai kata sida-sida? Udah, belum tahu, Mak. Loh, belum tahu? Wah, ada yang mau coba jelasin nggak sida? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Baca kan? Pelayan ya, Pak. Bukan. Pelayan kerajaan. Ya, Sister Jenny angkat tangan. Silakan Sister Jenny. Yunak ya, Pak Roy. Apa? Yunak. Yunak. Bahasa Inggrisnya memang yunak. Saudara ngerti nggak yunak? Sida-sida. Oke, siapakah? Oke, Sister Afi angkat tangan. Silakan. Para pegawai istana. Para pegawai istana. Kurang tepat. Ada yang lebih tepat. Sister Trivena. Kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Oh, kepala rumah tangga. Nggak tepat juga. Arizona angkat tangan. Silakan Arizona. Kalau menurut saya sida itu pria yang sudah dikebiri, yang bekerja untuk kerajaan di mana dia biasa berhubungan dengan para wanita di sana. Iya, betul. Ya. Berarti Arizona pintar. Ya. Saudara ngerti? Jadi begini, saudara. Dalam sistem kerajaan, raja itu punya tangan kanan. Banyak tangan kanannya. Dan dia punya permaisuri juga. Supaya permaisurinya tidak main cinta dengan salah satu daripada
pengawal raja yang laki-laki, maka pengawal raja yang laki-laki itu harus dikebiri. Itulah yang disebut sebagai sida-sida. Ya, silakan Bro Adi. Gitu. Ya Pak Roy, kalau di film-film itu yang kita kenal itu Kasim ya, kalau nggak salah. Kasim, betul. Oke, oke. Ya, Kasim. Ya itu orang-orang kepercayaan raja itu kan, Pak Roy. Laki-laki kepercayaan raja, dia harus dikebiri. Oke, Oke. oke. Ya, Kasim ya. supaya tidak bisa main serong dengan permaisuri. Begitu maksudnya. Cara kuno ya, cara kuno. Ya, jadi saya paham ya, itu arti kata sida-sida. Oke, baik, saya akan balik lagi. Ya, jadi sida-sida dari Ethiopia ini, dia beribadah loh. Dia percaya kepada Bapa Yahweh. Dia serius loh, melakukan apa yang dikatakan Torah. Luar biasa nggak, saudara? Luar biasa. Karena itu, dan peristiwa itu dia nggak tahu, di mana saat itu Yeshua udah mati di kayu salib. Ya, karena itu anugerah Bapa Yahweh untuk menjangkau sida-sida daripada Ethiopia ini, maka dikirimlah Filipus untuk menginjili. Dan setelah itu dia langsung minta dibaptis. Nah, ya kan? Dan dia berkata kan, kalau saudara lihat di di mana itu namanya, di Kisah Para Rasul, saudara akan melihat bahwa dia melewati satu kolam air begitu ya, kubangan air, dan dia minta dibaptis, saudara. Luar biasa nggak, saudara? Ya, diinjili, minta dibaptis langsung. Dia percaya kepada Bapa Yahweh yang telah turun ke dalam dunia sebagai manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan itu memberikan penyebaran untuk kerajaan keselamatan yang di Ethiopia. Karena dia orang Ethiopia, dia orang ternama. Dia pasti akan memberitakan nama Yeshua. Keselamatan ada di dalam Yeshua. Sudah digenapkan. Luar biasa. Nah, itu bagian daripada sida-sida itu. Tapi bagian daripada Filipus, dia di rapture, tapi bukan vertikal, tapi horizontal. Ngerti maksudnya? Dia dipindahkan ke kota lain. Ya bahasa ini gimana ya? Digaibkan begitu ya. Jadi hilang begitu, langsung dia pindah ke kota lain. Luar biasa. Menghilang, Pak. Iya. Saudara bisa lihat itu digaibkan, hilang set begitu ya. Pindah tempat kota lain. Wah, lihat ya. Itu jasmania loh, saudara. Bisa seperti itu. Apa kaki kita pakai tubuh kemuliaan. Wah, lebih luar biasa lagi, saudara. Ya, karena itu kita bisa melihat ciri-ciri tubuh kemuliaan itu bagaimana. Enak, ya, luar biasa. Nah, kalau sesudah Yeshua, kita kembali lagi ke topik. Kalau sudah Yeshua, ya, itu tidak melanggar. Mengapa tidak melanggar? Tidak harus ke Yerusalem. Ya kalau saudara mau ke Yerusalem ya silahkan, tapi ya saudara membutuhkan 120 juta sampai 150 juta setahun. Karena setahun 3 kali. Tapi ya buat apa? Wong Yeshua sendiri ya sudah ngomong kok di dalam Yohanes 21. Ya. Kamu akan menyembah Bapa bukan di Yerusalem. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran di tempatmu masing-masing. Saudara bisa lihat di sini. Ya, jadi kita harus bisa melihat timeline-nya, posisi di mana kita berada, dan kita akan mengerti akan Davar Elohim. Nah, yang kemudian dikatakan bahwa dalam Ulangan 16 ayat 1 sampai 2 ya, untuk merayakan Pesah pada bulan Abib. Bulan Abib itu adalah bulan Nisan ya. Kemudian harus mengorbankan kambing, domba, lembu, sapi di tempat yang dipilih Yahweh untuk membuat namanya diam di sana. Di mana tempatnya Yahweh untuk namanya diam di sana? Di mana? Tidak lain di Yerusalem. Yerusalem. Ya kan? Oke. Nah, tapi ingat, perayaan Pesah ini harus mengorbankan kambing, domba, lembu, sapi. Apakah ini Torah? Jawabannya adalah ya. Kemarin kita udah bahas, ini Torah karena kitab Ulangan. Tapi apakah wajib dilakukan? Nah, kita lihat lagi timeline-nya. Gitu loh ya. Kita lihat timeline-nya sebelum atau sesudah kematian Yeshua. Kalau sebelum wajib ya.
Saudara tidak melakukan, maksudnya bukan saudara ya. Orang saat itu tidak melakukan, ya dosa, segitu aja. Ya, dosa, tidak boleh. Bapak Yahweh tidak berkenan. Oh, sudah melakukan kewajiban, ya wajib. Nah, tapi setelah kematian Yeshua, ya kan, bagaimana sesudah itu? Nah, ingat di dalam Daniel pasal yang ke-9, saya nggak catat di sini, tolong Brother Enoch bisa dibaca buat kita ya. Daniel pasal 9 ayat yang ke Daniel 9 ayat yang ke-27. Silakan. Daniel 9 ayat 27. Yes, jelas kan? Oke. Dan dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan, tetapi pada pertengahan pekan itu ia akan menyebabkan kurban dan persembahan sajian terhenti. Namun atas memuncaknya kekejian itu akan datang yang membinasakan bahkan hingga tuntas. Dan itulah yang telah ditetapkan untuk penimpa pembinasa itu. Ya, terima kasih. Ya, dikatakan bahwa pada pertengahan 7 masa itu, pertengahan Shemitah, ya, raja itu, Mesias itu menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Korban sembelihan dan korban santapan ini mereka menggunakan domba, kambing, lembu, sapi. Dihentikan oleh Mesias itu karena dia menggenapinya dengan darahnya sendiri. Inilah jawabannya. Ya, jadi saya bisa melihat. Stop, berhenti. Karena itu, sesudahnya bagaimana? Ya, sesudah kematian Yeshua, ya dilarang keras untuk mengorbankan domba lagi. Tetapi perayaannya jangan dihapus, gitu loh. Perayaan Pesahnya tetap harus diperingati dengan sudut pandang yang benar. Tapi untuk hal penyembelihan domba itu tidak boleh dilakukan. Mengapa? Karena jelas di dalam Ibrani 10 ayat 4 sampai 6 ya, bahwa darah lembu, kambing jantan dan domba itu tidak bisa menghapuskan dosa, tidak bisa. Mustahil. Ya kan? Nah, kalau sampai tetap dilakukan, maka orang itu menghina pengorbanan Yeshua di atas kayu salib. Ya, yang menganggap darah Yeshua itu lebih rendah daripada darah binatang. Karena itu, orang yang melakukan, yang hari ini melakukan penyembelihan domba sebagai pengganti darah Yeshua, jawabannya cuma satu, yaitu mampus atau modar. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena menolak darah Yeshua. Karena darah Yeshua dianggap lebih rendah dari darah domba. Itu kan kurang ajar itu namanya, ya kan? Lawa darah manusia kok lebih rendah dari darah binatang. Apalagi darahnya Yeshua. Ya jelas penolakan kepada darah Yeshua. Lah bagaimana untuk masuk Syamayim kalau tidak pakai darah Yeshua? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya, jadi orang bawa darah binatang dihadapkan pada Bapak Yahweh untuk masuk Syamayim. Ya langsung ditendang. Ya tidak berlaku. Sudah bisa lihat. Loh, padahal tertulis di dalam Torah loh Pak. Iya memang. Tapi kan kita lihat timelinenya. Begitu loh. Ya kan. Jadi kalau orang tetap menolak darah Yeshua, ya berarti dia sudah tanda tangan kontrak untuk mampus gitu loh. Ya, untuk modiar di mana di lautan api. Ya. Mau masuk pakai darahnya siapa? Kan nggak ada. Darahnya sendiri ya tidak mungkin darahnya berdosa. Hanya satu darah yang tidak berdosa, darahnya Yeshua. Kromosomnya berapa? 24. 4.
Dan sampai detik ini darah Yesua tetap hidup. Itu penting, saudara. Tetap hidup. Ya. Nah, tidak lama lagi, saudara akan melihat peristiwa ini akan menjadi sebuah realita, kenyataan. Nah, kita sedang latihan terus. Ya. Ini sudah mendekati. Sebentar lagi, saudara. Haleluya. Ya. 3 bulan lagi ya. Januari ya 3 bulan ya, antara 3 bulanan lah kita akan lihat apakah boleh berpartisipasi ya. Tidak. Ya, jawabannya ya boleh-boleh saja kalau kepingin modiar begitu loh ya kan. Ya, Tidak, Pak. Kalau nggak kepingin mampus ya jangan berpartisipasi. Sebabnya kan begini saudara, saya kan juga nggak bisa menghalang-halangi saudara untuk tidak berpartisipasi. Karena manusia itu punya kehendak bebas. Saya hanya bisa mengarahkan kalau mau modiar atau mampus silahkan saja, nggak apa-apa. Itu adalah akibatnya. Ya. Tapi Ya. kalau mau selamat masuk Syamayim ya tidak boleh. Ya. Jadi begitu ya cara jawabnya. Nah, Torah masih berlaku tidak? Ya. Ya Torah mah tetap berlaku, ya. Jadi yang tidak berlaku ini maksudnya apa? Dalam penyembelihan kambing. Nah, ya jadi jawabannya Torah yang mana dulu? Isi Torah yang mana dulu? Ya Torah mah tetap berlaku. Ya, tetap selama-lamanya. Ingat loh, Yesus sendiri mengatakan bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi satu iota dari Torah tidak akan lenyap. Saya bisa lihat di situ. Dan Yesua adalah Moreh, guru Torah. Saya bisa lihat. Jadi kita harus menjawabnya itu dengan ketepatan. Ya, ketepatan. Sehingga orang dijelaskan ngerti. Oh, gitu toh ya. Jadi tidak kayak orang-orang pengajar-pengajar Yunani yang di sana, oh kita sudah tidak lagi di bawah hukum Taurat begitu. Itu kan statement ngawur, saya bilang itu ya. Nggak dipikir, statement ngawur sama sekali. Oke, jadi yang saya maksudkan bahwa Torah sudah tidak berlaku adalah dalam upacara pengorbanan binatang. Ya, itu tidak berlaku. Jadi jangan sampai saudara salah anggap ya, yang melihat judul yang sangat mengesankan ini saudara terkecoh ya. Jadi jangan sampai terkecoh. Nah, kemarin juga saya bahas mengenai posisi kuasa Yesua bekerja sebelum atau sesudah. Kita sudah tahu jawabannya. Posisi kuasa Yesua bekerja ya, itu adalah saat kematian dan sesudah. Karena sebelumnya maka dunia ini dikuasai oleh Satan. Jelas ya? Ya, jelas, sangat-sangat jelas. Ya, karena di dalam Matius 4 ayat 89 dikatakan setan berkata kepada Yesua, kalau kamu menyembah kepadaku, tak kasih semua. Nah, itu kan punya Satan. Sudah bisa lihat ya. Sangat-sangat jelas. Nah, tapi hal ini selesai di tangan Yesua. Kapan? Yaitu pada saat kematiannya di kayu salib. Sehingga saat dia bangkit, maka Yesua berkata, Matius 28 ayat 18, segala kuasa di Syamayim, di sorga, dan di bumi, dan di bawah bumi, yang ada di dalam Wahyu 1 ayat 18, itu telah ada di tanganku. Sudah bisa lihat? Ada di tangan Yesua. Yesua adalah kepala. Siapa tubuhnya? Saya. Kita. Nah, ya, saya tubuhnya. Saya. Amin. Iya kan? Ya. Sekarang saya tanya, berarti tangannya ada di kepala atau di tubuh? Di tubuh. 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 Nah, Pak. saudara, Terjebak. saudara punya kuasa tidak? Punya. Ya. Pak. Ya, karena otoritas dari Yesua kepala kita. Jadi, kalau saudara menghadapi setan yang bandel, kasih tahu. Kamu mau tak masukin lubang tanpa alas sekarang lebih early
atau masih kepingin menikmati masa 666 selama 3,5 tahun. Pasti dia akan ngiprit lari. Mengapa demikian? Karena dia akan disiksa di dalam lubang tanpa alas. Tersiksa dia. Dan selama 1.000 tahun. Nek kamu masih mau menggoda saya terus, malam-malam lampu biarpet, mari gitu ada sandal jepit jalan plak-plok, ya kan? Ribut aja di ujung rumah paling belakang, padahal dilihat nggak ada siapa-siapa. Terus ada yang suara nangis lah, suara apa itu namanya, cekikian atau apa, tahu ya cekikian ya? Iya, Pak. Ya suara Iya, Kak. Ketawa. sana, ya, Cara mak lampir. iya di bawahnya pohon pisang itu atau pohon apa itu pohon tomat, ya. Kasih tahu sama mereka, kalau itu rumah saudara, ya, ngomong sama roh-roh itu. Kan rumah saudara ya, asal bukan rumah tetangga ya. Rumah tetangga urusan tetangga, saudara. Saudara nggak boleh utik-utik, nggak boleh. Ya, itu namanya melanggar, itu namanya ya. Itu sok-sokan. Kalau rumahnya tetangga terus setannya diusir. Lah kalau itu piaraannya tetangga bagaimana? Ya biarin aja kan, ya kan. Tapi kalau itu rumah saudara ngomong, setan, kamu bukan yang bayar rumah ini ya, gitu loh, kasih tahu. Ngapain kamu di sini? Ya, kurang ajar kamu kalau bikin rumah di tempat saya. Saya yang bayar ini rumah, gitu loh. Kalau saudara kontrak, saya yang bayar ini kontrakannya, kok kamu tinggal di sini. Ya, pergi sana. Saya tuan rumah gitu, Pak. Iya. Saya tuan rumah gitu. Yang bayar kontrakan ini, gitu loh. Dia ngomong kayak gitu. Ya, emangnya kamu yang bayar cicilan rumah ini, gitu loh. Kok mau mampir di rumah saya? Pergi, nggak mau pergi. Oke, kamu nggak pernah pergi. Tak suruh loh malaikatnya, apa kerubimnya Bapak Yahweh, untuk supaya nangkep kamu masuk dalam lubang tanpa alas. Nah, ngiprit sih dia. Saya paling terakhir itu, Pak. Kenapa? Kalau saya langsung suruh malaikat Bapak Yahweh, para kerubim Bapak Yahweh buang mereka ke lubang api tak beralas, Pak. Soalnya terlalu mengganggu banget. Mending dibuang aja. Saudara, ya. Kejam sekali. Terserah. Ya, tapi saudara, inti saya adalah saudara punya kuasa. Amin. Saudara bisa lihat untuk ngusir setan. Ingat loh, kuasa ini bukan untuk menguasai manusia, bukan. Iya. Karena jelas dikatakan di dalam Efesus pasal 6, peperangan kita melawan siapa? Roh darah, bukan melawan darah dan daging. Ya, jelas. Firman Bapak Yahweh itu luar biasa, jelas, precise sekali. Ya, jadi boleh kalau roh itu mengganggu, ya kan? Kasih tahu. Ya, saya lagi doa kapan hari tiba-tiba muncul sosok saudara. Wih, kaget saya. Ya kan? Wih, ganggu. Enak-enaknya lagi sembahyang diganggu. Langsung tak sindir gini aja. Mau tak kasih pilihan nggak? Ngiprit langsung hilang. Ya, saya sudah ngerti omongan saya mau arahnya kemana. Ya. Dia udah tahu dia, Pak. Makanya lari dulu dia. Dia udah kenal. Pasti akan menghemat waktunya 3,5 tahun itu. Dia masih kepingin enjoy 3,5 tahun sebelum rame-rame dijebloskan masuk di dalam lubang tanpa alas. Ya, jadi paham ya. Oke. Itu kuncinya di situ. Kita ada kuasa dari Yeshua HaMashiach. Ya, dan saudara diberi kuasa untuk menghalau. Dan dikatakan bahwa di dalam Mazmur, malaikat-malaikat Bapa Yahweh berkemah di sekeliling orang benar. Ya. Takut ya. Haleluya. Jadi kuasa Yeshua itu bekerja saat kematian dan sesudahnya. Sebelumnya, ya tidak bekerja. Belum saatnya. Karena darah yang ditumpahkan adalah darah binatang. Setan mah nggak takut sama darah binatang. Ya, nggak takut. Mana takut? Pernah kapan hari ada orang yang kerasukan karena dia punya ilmu. Di Amerika sini, saudara, orang Indonesia.
dia manifestasi, terus kemudian ya tetangganya ketakutan, dia taruh sapu lidi di depan rumahnya. Nggak takut. Sabu lidi. Setan model apa diusir sama sapu lidi? Ya, si sapu lidi di depan. Disuruh nyapu Pak, maksudnya. Nyapu. Dulu ibu hamil dipakai gunting, Pak. Nah itu dia, iya kan? Jadi aneh-aneh pikiran manusia, ya. Nenek moyang itu Pak. Ya mungkin ya, Percaya tahayul Pak. mungkin Pak Budiman ya. Jadi setannya suruh bersihin depan rumahnya ya pakai sapu lidi ya. Dikasih kerjaan ya. Iya betul Pak. Dia kurang kerjaan Pak. Ya, itu setannya agak istilahnya itu bandel, tapi Ibu Adasa Fangfang dikasih hikmat sama Ruah Yahweh Elohim untuk memperkatakan Mazmur 121. Itu yang lagunya diciptakan Fangfang itu. Nyiprit setannya keluar, ya. Keluar. Oke, luar biasa. Setan kalau yang di Amerika diusirnya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Pak? Hah? Kalau ngusir setan di sana di Amerika, apakah pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Iya betul ya. Dia orang setan, orang Setan. Inggris. Orang boleh Bu. Bahasa apapun saya tidak masalah. Asal jangan bahasa roh. Kita usir pakai bahasa Indonesia, ya. Kalau sampai dia nggak ngerti, biar dia buka Google Translate. Jadi saudara nggak perlu repot-repot. Jadi nggak perlu repot-repot. Ya, kalau masih tetap di situ, lu nggak ngerti ya? Saya ngomong apa ya? Aku usir kamu. Nggak ngerti ya? Buka Google Translate. Aku lagi ngomong apa ya? Jangan ngerti ya. Biarin aja. Ya. Ya. Karena saya pernah dengar Pak, tiap negara itu setannya kan harus pakai bahasa di mana di negara tersebut Pak, nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Nggak ngerti setannya Pak. Tapi kan sekarang udah ada Google Translate. Punya laptop atau handphone Pak dia setannya Pak ya. Ya, cuman saudara harus hati-hati ya. Di dalam mengusir setan itu jangan maki-maki. Iya. Ya, karena ayatnya ada di dalam kitab Yudas. Karena Mikael saja tidak berani menghadap daripada setan, tidak boleh. Ya, usir saja dengan kata-kata yang baik saja. Iya. Ya kan, nggak usah istilahnya itu digojlok, digojlok ya. Wajar Pak ya, sesuai firman Pak ya. Ya, apa yang diajarkan firman kita lakukan, dia pasti pergi. Ya. Berarti tingkatan setan itu ada juga ya? Lo jelas pasti ada. Tingkatan itu pasti ada. Ya, ada levelnya, ada jenis-jenisnya. Ya, jadi kenapa kok saat kita doa minum darah Yeshua itu saya sebutkan darah Yeshua itu untuk memprotek kita dari segala serangan roh-roh jahat. Haleluya. Ya, amin, amin. Ya, ayatnya ada di mana? Ayatnya gampang. Ayatnya itu ada di Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu 12. Ya. Mau buka Wahyu 12 itu kan sudah saya jelaskan di sini. Iya. Ya, Wahyu 12 kan dikatakan Wahyu 12 ayat yang ke ya kita baca ya ayat yang ke-10 ya. Tolong Brother Henok tolong ya. Wahyu 12 Aduh. Suka tidak. Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Ya, silakan Brother Henok. Dan 11. Ya. Dan aku mengambil kitab kecil itu dari tangan malaikat itu. Wahyu 12. Wahyu 10.
Maju 12, 10, 11. Tadi berapa? Kuasa dan kerajaan milik kita. Tadi 12 ayat 10. Karena benda penghasilan Aku mendengar suatu suara nyaring yang berkata di Syamaim, sekarang keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan otoritas yang diurapinya telah tiba. Karena si pendakwa, saudara-saudara kita, yang menuduh mereka di hadapan Elohim, siang dan malam telah dipukul roboh. 11. Dan mereka telah menaklukkannya melalui darah anak domba dan melalui perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak menyayangi jiwa mereka, bahkan sampai pada kematian. Iya, haleluya. Sudah bisa lihat di sini? Terima kasih. Jadi saya bisa lihat di sini, siapa yang mengalahkan setan? Darah Yeshua HaMashiach. Mengapa? Kita mute sebentar ya. Jadi background saudara terlalu kencang di sini. Darah Yeshua lah yang menghancurkan kekuatan setan. Karena satu, darah Yeshua itu kromosomnya 24. Dua, ya, darah Yeshua itu hidup sampai sekarang. Hidup. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Ya, cara mengaktifkannya ya, kita sudah ngomong di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ya kan, darahku adalah benar-benar minuman. Ya minuman gitu loh. Ya diminum. Oh, iya. Ya. Gimana? Ya, jadi saudara bisa paham ya. Cara mengaktifkan darah Yeshua. Ya kalau nggak mau minum ya diterobos sama si setan. Ya. Jadi saudara bisa paham di sini. Ya. Pak Budiman mau bertanya sesuatu? Mic-nya harus dinyalain. Maaf Pak, tadi saya lupa mute, ada bicaraan di rumah. Oh, iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Ya, jadi saudara paham ya di sini ya, cara mengaktifkannya ya saudara minum dong. Nggak susah kok untuk bisa melihat kebenaran daftar Elohim. Ya, nah kemudian, jadi kalau kita melakukan seder Pesah itu berarti ya kita tidak melakukan sih ya. Orang-orang yang di luar sana, bukan kita ya. Orang-orang di luar sana kalau melakukan seder Pesah itu berarti menempatkan dirinya ya, karena seder itu adalah artinya order ya, perintah ya, peraturan, perintah ya. Jadi saat melakukan perintah daripada Pesah itu sebetulnya yang mereka lakukan adalah menempatkan posisi mereka sebelum kematian Yeshua. Ya, jelas. Dari sisi posisi jelas sekali. Nah, kalau dalam posisi ini, maka setan akan ketawa. Karena apa? Ya jelas, tidak ada kuasanya. Tidak ada kuasa di dalam posisi yang salah. Begitu loh. Posisi yang benar, ya pasti ada kuasanya. Di mana? Ya posisinya kita harus menempatkan di sesudah kematian Yeshua HaMashiach. Nah, di dalam posisi yang benar ini, setan nggak bisa ketawa. Dia menunggu, hati-hati. Nah, kita harus berjaga-jaga, ya, supaya kita tidak diterobos, jangan sampai ada celah dalam kehidupan kita. Karena Yeshua sudah menggantikannya, seder Pesah itu ya selesai, dia genapkan dan dia ngomong dengan murid-muridnya, cawan ini adalah perjanjian yang baru di dalam darahku. Nah itu dia, bukan darah binatang lagi. Ya, sudah menjadi realita. Jadi, dalam posisi yang benar, kita harus melakukan yang benar. Disinilah protection Yeshua, darah Yeshua itu bekerja dengan optimum. Ya. Jadi kalau mau makan cuma setahun sekali ya ini dia saudara ya. Ya yang sebelah kiri itu saudara gambarnya ya. Mau bertumbuh dengan sehat baik ya makan tiap hari ya. Jadi yang sebelah kiri kemarin saya katakan adalah tipe-tipe orang yang kandidat modiar atau kandidat mampus. Ya. Jadi saudara sendirilah yang memutuskan
Mau jadi kandidat modiar atau mampus, atau mau jadi yang sehat, yang bisa mengalahkan roh-roh jahat. Ya, oke. Nah, saya akan lanjutkan. Bagaimana cara melihat Tanak, Torah, Nevi'im, Ketuvim dengan benar? Bagaimana caranya? Ya, siapa yang mau jawab pertanyaan tadi? Angkat tangan dulu aja. Satu-satu. Sister Trivena, silakan. Ya, mengikuti cara hidupnya Yeshua. Cara mengikuti. Oke, terima kasih. Ya, kita tampung dulu. Pak Desmond, silakan, Brother Desmond. Minta diarahkan oleh Ruah Yahweh Elohim, Pak. Minta diarahkan Ruah Yahweh Elohim. Oke, terima kasih. Kita tampung. Ada lagi yang mau mencoba untuk menjawab bagaimana cara melihat? Sister Rica, silakan. Baik, Pak. Seperti yang Pak Roy jelaskan, itu kita harus melihat dari sisi timeline-nya. Kalau sekarang kita kan posisinya di zaman setelah Yeshua meninggal. Ada beberapa tulisan di dalam Tanakh itu yang memang sudah digenapkan oleh Tuhan Yeshua. Sehingga itulah yang harus kita lihat, seperti itu, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Sister Rica. Kita tampung ya. Tadi angkat tangan siapa lagi? Sister Connie. Nanti setelah itu Sister Kesia. Silakan Sister Connie. Tadi hampir sama dengan Bu Rita. Hampir sama. Jawaban saya. Oke, ya, terima kasih untuk menjawab. Ya, oke, silakan Sister Kezia, setelah itu Sister Maya. Sesuai dengan apa yang diajarkan Yeshua HaMashiach ya, dengan dua hukum yang utama dan terutama, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu, dan kasihlah sama manusia. Nah, ini hukum yang kedua ini sudah termaksud semua dalam hukum Torah itu sendiri. Oke, ya, kita tampung. Terima kasih, Sister. Sister Maya, silakan. Dengan merayakan perayaannya dengan melakukan perjamuan Yeshua, jadi mengenang pengorbanan Yeshua pada hari-hari raya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya tampung dulu untuk setiap jawaban-jawaban saudara. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara melihat Tanakh dengan benar. Tanakh itu ya Torah, Nevi'im, Ketuvim, ya. Dipaham ya, Tanakh itu Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Bagaimana cara melihatnya dengan benar? Ya, cara yang paling benar untuk melihat itu tertulis di 2 Korintus 3, 14-16. Silakan Brother Reno. Namun pikiran mereka telah dikeraskan, sebab sampai hari ini selubung yang sama tetap menyelubungi mereka dan tidak tersingkapkan pada waktu mereka membaca perjanjian lama atau Tanakh. Sebab hanya HaMashiach yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai hari ini, ketika kitab Moshe dibaca, suatu selubung menutupi hati mereka. Namun ketika orang itu berbalik kepada Tuhan, Yeshua HaMashiach, selubung itu akan disingkirkan. Iya, terima kasih. Saudara lihat jawabannya? Cara melihat Tanakh dengan benar itu adalah berbalik kepada Yeshua HaMashiach. Ya, saudara bisa melihat ayat ini dengan jelas. Ya, jadi harus kembali kepada Yeshua. Titik pusatnya itu Yeshua. Lihat Yeshua yang adalah Bapa Yahweh sendiri. Begitu. Ya, harus lihat di dalam posisi yang benar karena kita ada di dalam zaman setelah kematian dan kebangkitan dan kenaikan daripada Yeshua. Begitu. Jangan dibalik, jangan arah yang sebelumnya, sebelum Yeshua mati, ya keliru, begitu. Ya, barulah kita bisa melihat ya kebenarannya ada di mana. Ya, selubung itu akan disingkirkan. Selama orang itu tidak mau berbalik kepada Yeshua dengan sudut pandang yang benar, tersesatlah mereka. Ya, tersesat.
Jadi kita harus melihat ya kebenaran ini dari sudut pandang yang benar. Oke, jadi saudara paham ya. Posisi itu yang menentukan. Ya. Harus tahu posisinya ada di mana. Kita sudah ada di zaman setelah kematian, kebangkitan, kenaikan Yesua. Itu yang harus tetap dipegang kokoh. Nggak boleh diacak-acak. Ya, nggak boleh diacak-acak. Karena kalau diacak-acak ya balik lagi saudara. Seder pesah lagi saudara. Ya, diacak-acak itu namanya. Oke. Now, sekarang kita akan baca 2 ayat. Yaitu Matius 10:38 dan Roma 8 ayat 1. Silakan Brother Henok. Matius 10 ayat 38. Dan siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, yaitu Yesua, ia tidak layak bagiku. Roma 8 ayat 1. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yesua, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ya, terima kasih. Ya, menurut saudara, ayat-ayat ini untuk laki-laki atau perempuan? Kedua-duanya, Pak. Kedua-duanya. Ada yang berani ngomong cuma untuk laki-laki atau untuk perempuan saja? Dua-duanya, Pak. Setuju ya? Iya. Oke, ya. Silakan untuk mute terlebih dahulu. Jadi kita setuju ya. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, yaitu Yesua, ia tidak layak bagiku. Kemudian, ya, Roma 8 ayat 1, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka. Mereka ini siapa? Laki-laki atau perempuan? Atau keduanya? Yang ada di dalam Yesua Hamasya. Dua-duanya Pak, laki perempuan, Pak. Dua-duanya. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Berarti laki-laki bisa hidup menurut daging kan? Bisa. Perempuan hidup menurut daging enggak? Bisa. Ya bisa, ya banyak. Ya laki-laki ya banyak, ya perempuan ya banyak. Ya itu kode loh. Berarti laki-laki dan perempuan bisa hidup menurut daging. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, bisa. Nah, sekarang Galatia 5:24. Silakan Brother Enoch untuk baca. Dan orang-orang milik Hamasya, mereka telah menyalibkan daging bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Nah, terima kasih. Jelas ya? Jadi orang-orang milik Hamasya itu laki-laki atau perempuan? Duanya. Duanya. Saudara setuju kan ya? Setuju ya? Jadi mereka, yaitu dua-duanya laki-laki atau perempuan, telah menyalibkan kedagingan mereka bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Disalibkan. Jadi yang disuruh pikul salib itu bukan cuma laki-laki, perempuan juga, begitu loh. Iya kan? Setuju kan ya? Ya, Pak. Setuju ya? Kan berarti kan ayat ini nggak khusus untuk laki-laki, saudara, benar kan? Untuk perempuan juga kan? Oke. Diperjelas lagi di dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Silakan Brother Enoch. Karena kamu semua adalah anak-anak Elohim melalui iman dalam Hamasya Yesua. Sebab sebanyak kamu yang telah dibaptis ke dalam Hamasya, kamu telah mengenakan Hamasya. Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani. Tidak ada lagi hamba atau orang merdeka. Tidak ada lagi laki-laki dan perempuan. Karena kamu semua adalah satu dalam Hamasya Yesua. Terima kasih. Benar ya? Setuju saudara ya? Setuju. Ya. Setuju ya? Saudara? Setuju. Sangat-sangat setuju. Bukan khusus untuk laki-laki. Ya? Benar, Pak. Ya? Benar, Pak. Ya, Pak. Ya, benar ya? Oke. Benar. Saudara sudah mengatakan sendiri benar. Sekarang pertanyaannya adalah sunat itu untuk laki-laki atau perempuan?
Laki. Laki, Pak. Oke, Pak. Loh, bener tadi. Sesuai cara pandang, Pak. Perempuan ada juga sebenarnya. Nah, Iya. jawabnya itu saudara harus cara jawabnya itu harus sesuai dengan Dafar Elohim, begitu loh. Saudara bisa lihat. Brit milah. Ya, Brit milah atau sunat itu untuk laki-laki atau perempuan? Laki, Pak. Laki, Pak. Karena ada pakai kulit kata. Kalau kitab Tanakh laki-laki, Pak. Nah, saudara kan sudah saya ajari di Dalam awal Yesua baru. bahwa kita ini harus melihat Dafar Elohim itu dari kejadian penciptaan Syamayim sampai nanti kiamat, sampai nanti Yerusalem yang baru. Jadi saudara harus betul-betul paham. Ini banyak yang jadi kontroversi di sini. Sunat atau Brit milah untuk laki-laki atau perempuan? Jawabannya, kita kan sudah ada ayatnya, Kolose 2 ayat 1. Silakan Brother Enoch. Di dalam Dia, kamu telah disunat dengan sunat yang tidak dilakukan oleh tangan, tetapi dengan penanggalan tubuh dosa secara lahiriah oleh sunat Hamasyah. Ayat ini terima kasih. Ayat ini berlaku untuk laki-laki atau perempuan? Semuanya. Keduanya. Nah, berarti perempuan disunat dong. Iya. Hatinya. Nah, Sunat hati, Pak. Dalam tubuh yang lama, Pak. saudara bisa lihat di sini. Saudara bisa paham maksud saya? Apa yang menjadi maksud Dafar Elohim? Ya. Sunat itu adalah untuk gambaran penanggalan kedagingan. Saudara bisa lihat. Tapi ayat-ayat yang saya tampilkan tadi, Dafar Elohim tadi, mengatakan kedagingan itu juga miliknya perempuan. Jadi pada saat zaman sebelum Yeshua, itu adalah gambarannya. Tapi penggenapannya ada di Yeshua. Kan kita tadi sudah belajar, Yeshua lah yang menjadi penyingkap segala sesuatu. Kita harus kembali ke Yeshua. Dan ayat tadi mengatakan apa? Yang kedagingan siapa? Yang pikul salib. Laki atau perempuan? Saudara ngomong kedua-duanya. Pikul salib itu apa? Mematikan kedagingan, kan? Ya. Saya bisa lihat di sini. Jadi kedagingan miliknya siapa? Ya milik laki, ya milik perempuan. Ya. Begitu, kalau ditanggalkan kedagingannya itu kan berarti sunat. Brit milah. Berarti begini, Pak. Kalau cuma diambil yang laki-laki tok yang harus disunat, berarti yang laki-laki yang pikul salib tok. Berarti yang di Syamayim tidak ada yang masuk perempuan. Mau nggak? Mau, Pak. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Kalau yang dalam konteks Tanakh itu kan Brit milah itu secara fisik kan, Pak. Artinya memang dikhususkan kepada laki-laki, di mana bahwa kulit katannya harus dilepaskan. Sementara kalau yang di Brit Kadasa ini kan Bukan harfiah dilepas, untuk dipotong. pelepasan al-Quran, karena memang disunatkan melalui surat Yeshua. Iya. Jadi yang di Tanakh itu adalah gambaran. Kedagingan itu harus dipotong. Itu gambarannya di Tanakh. Kenyataannya, kita ini bukan lagi hidup di dalam gambaran. Kita ini hidup di dalam realita. Bahwa kedagingan itu bukan cuma milik laki-laki saja. Betul kan? Betul. Kan juga kedagingan adalah milik dari perempuan juga. Iya, Pak. Dan Yeshua mengatakan, kalau kamu tidak pikul salib, kamu tidak layak. Berarti kalau Brit milah itu tetap dilakukan,
dengan nilai laki-laki saja, maka dianggap yang dipotong kedagingannya hanya laki-laki. Yang hanya bisa pikul salib adalah laki-laki. Perempuan tidak bisa pikul salib. Dan kalau perempuan tidak bisa pikul salib, Yeshua mengatakan perempuan tidak layak bagi aku. Mau seperti itu? Tidak. Mau. Kalau nggak layak berarti yang perempuan semua tidak akan masuk Syamayim. Betul kan? Kasihan lah perempuan. Nah, jadi kita harus melihat dari posisi sudut pandang yang benar. Saya bisa lihat di sini. Semuanya harus disingkapkan melalui Yeshua. Kan tadi sudah jelas dikatakan. Iya kan? Penanggalan tubuh, penanggalan keinginan kedagingan, yaitu sunat Hamasiyah. Jelas. Kalau sunat Hamasiyah itu berlaku untuk siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Pak. Dua-duanya. Karena dua-duanya memiliki kedagingan. Kalau kedagingan saudara nggak disunat, nggak dilepaskan, saudara nggak layak loh masuk Syamayim. Bisa dipahami? Berarti, ya gini Pak Roy. Ya, Berarti silakan. pelaksanaan di waktu sebelum penebusan Yeshua Hamasiyah ini di tanah ini beban itu banyak di laki-laki ya. Itu sebagai gambaran. Gambarannya. Ya, sebagai gambaran daging itu ada di laki-laki. Ya, mengapa saya katakan seperti demikian? Perhatikan, yang berdosa itu Adam atau Hawa? Hawa. Memang dua-duanya berdosa. Kedua. Mungkin untuk membuat seluruh dunia ini jatuh dalam dosa, itu Hawa atau Adam? Hawa, Pak. Adam. Karena satu manusia orang berdosa. Karena satu manusia orang diselamatkan. Yang dikenal Adam. Orang selalu bilangnya Adam. Sebagai Karena satu penanggung manusia jawab. orang berdosa, Pak. Oh, Satu manusia orang Karena diselamatkan. penanggung jawabnya Adam dia. Ya. Adam. Karena itu Yeshua disebut sebagai Adam yang kedua. Iya. Kita harus tahu konsep ini. Ya, kita harus tahu betul-betul konsep yang satu ini. Bahwa sejak zaman Adam sampai kematian Yeshua, ya, kedagingan itu diarahkan ke laki-laki. Dan itu harus dipotong, harus disalibkan. Kalau tidak disalibkan, tidak layak masuk Syamayim. Ada. Ya, silakan Sister Rica. Maaf Pak, kalau untuk Brit Mila ini kan setelah zaman Tuhan Yeshua ini kan apakah masih boleh dilakukan untuk laki-laki ataukah seperti apa Pak? Supaya clear gitu Pak. Ya. Jadi di dalam hal Brit Mila ini kita harus lihat ada sudut pandang yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan kalau tidak disunat maka tidak diselamatkan. Itu ditentang oleh Rabi Saul. Ya, saudara harus tahu ditentang. Jadi urusan Brit Milah dan keselamatan itu tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Boleh-boleh saja untuk kesehatan saudara di Brit Milah itu nggak masalah untuk yang laki-laki. Tapi sudah tidak punya meaning. Saya kasih tahu, tidak punya meaning di dalam zaman setelah kematian dan kenaikan Yeshua. Brit Milah secara fisik tidak punya meaning apa-apa. Tidak punya arti sama sekali. Nggak ada. Jelas dikatakan. Ya, saya akan bukakan ayatnya ya. Tunggu sebentar ya. Pak, tolong di-mute dulu, Pak. Suara Bapak putus-putus, Pak. Ini. Oh, tolong semua mute dulu ya. Maaf Pak Roy, Ya. bukankah sesi jawab itu setelah ibadah, jadi tidak. Ya, nggak apa-apa. Sebentar lagi saya selesai hal ini.
Nanti setelah itu nanti akan ada pertanyaan, tanya jawab, nggak masalah. Ya, setelah lagi saya akan selesaikan hal ini. Ya, jadi nanti saya akan berikan saat tanya jawab ya, masalah ayat itu ya. Jadi dalam hal ini ya, masalah sunat di dalam posisi setelah kematian dan kebangkitan Yeshua itu tidak ada meaningnya sama sekali, tidak ada. Ya. Dan sangat jelas sekali dikatakan oleh Rabbi Saul. Jadi saudara harus hati-hati ya dengan pengajaran yang tidak sesuai dengan pola tempat yang benar ya, posisi yang benar. Sedikit lagi mengenai makanan ya, nanti kita kembali ya dalam sesi tanya jawab ya mengenai Brit Milah. Mengenai makanan, saya yakin saudara nggak ada masalah karena kita sudah mempunyai ketegasan dan keteguhan hati ya untuk menghindari semua makanan-makanan yang tidak sesuai dengan keinginan daripada Bapak Yahweh. Ya, sudah jelas ya. Tidak ada masalah. Kemudian ya, Torah juga jelas mengatakan bahwa tidak boleh ada yang namanya poligami atau poliandri. Ya, kemudian pernikahan sejenis itu dilarang. Ya, jelas sekali oleh Torah. Mengapa mereka di luar sana terjadi pernikahan sejenis? Itu karena mereka menolak Torah. Perhatikan, orang menolak Torah itu berarti levelnya sama dengan binatang. Bis. Ya. Binatang, menolak Torah, menolak pengajaran, ya, level orang itu adalah binatang, bis. Ya. Jadi, kalau mau masuk di dalam rencana Bapak Yahweh, harus memperhatikan Torah dan isinya, ya, sehingga kita terselamatkan. Ada lagi yang juga mengatakan, ya, bagaimana kalau saat perempuan datang masa periodnya, ya, saya pernah ditanyain, apakah boleh makan tubuh Yeshua dan minum darahnya? Nah, ya silahkan, nggak ada masalah. Ya, kalau dilihat dari Tanak, ya jelas tidak boleh. Orang yang mengeluarkan lelehan tidak boleh masuk ke dalam Bait Elohim. Karena dia najis. Ya kan? Saudara masih ingat satu peristiwa di mana Yeshua dijamah sit-sitnya oleh perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ya. Zaman sebelum Yeshua mereka najis, tapi zaman sekarang ya tidak lagi. Sudah tergenapkan di dalam Yeshua. Saudara bisa lihat, ya, ini masalah kebersihan, higienis, ya, kesehatan kebersihan. Jadi nggak ada masalah untuk orang yang sedang, bagian perempuan yang sedang mengalami masa periodenya untuk makan tubuh Yeshua dan minum darahnya. Itu tidak mengefek apa-apa, ya, tidak ada hubungannya. Bahkan saudara akan terus diperkuat, ya, kerohanian saudara dengan makan tubuh Yeshua dan minum darahnya. Puji Bapak Yahweh, hari ini kita sudah hampir mencapai 6.000 tahun, karena itu sudah jaga-jaga, karena sebentar lagi akan rapture, ya. Kita sudah masuk dalam 3,5 tahun Shekel Shemitah yang pertama. Pelajari di dalam Haikalah 2026, jangan remehkan. Jika waktunya tidak pendek, maka manusia tidak akan ada selamat. Karena itu Bapak yang menyelamatkan saudara, waktunya terus akan diperpendek. Pelajari di dalam rahasia 1290 hari, 1035 hari, ya, mengenai kapan rapture akan terjadi. Dan dari pola itu kita temukan bahwa rapture akan sangat kemungkinan terjadi di tahun 2025 akhir atau 2026 awal. Ya, karena itu masuklah di dalam keselamatan yang telah disediakan oleh Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Dan setelah itu masuk dalam baptisan, pembaharuan, ya, kemudian ikutin apa yang menjadi isi hati daripada Bapak Yahweh, belajar pola Ibrani yang benar, yaitu Tanak dan Brit Kadasa. Kemudian berjalanlah dengan Ruach Yahweh Elohim, ya, berjalan dengan Ruach Yahweh Elohim
sampai rapture terjadi. Siapa yang membutuhkan baptisan pembaharuan, saudara bisa screenshot dan saudara bisa menghubungi sehingga saudara bisa dilayani. Ya, Bapak Yahweh memberkati.